Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Brahim Diaz buktikan diri layak pakai nomor 10 di Milan. Brahim Diaz tampil sip sebagai pewaris nomor 10 di AC Milan. Dia langsung menjadi aktor kemenangan Rossoneri di pekan pertama Liga Italia 2021-2022. Nomor tersebut didapatkan setelah Hakan Calhanoglu hengkang ke Inter Milan dengan status bebas transfer. Kesan pertama Brahim Diaz dengan nomor tersebut tentu sangat menggoda. Milan seperti tak salah mempersembahkan nomor 10 untuk pemain berusia 22 tahun itu. Real Madrid perpanjang kontrak Valverde sampai 2027. Real Madrid resmi mengkonfirmasi bahwa Valverde akan diberi kontrak jangka panjang di Bernabeu. Ia diberikan kontrak berdurasi 6 tahun, sehingga ia akan membela Panji Los Blancos hingga tahun 2027. Kontrak baru ini diresmikan bersama Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, perpanjangan kontrak Valverde ini sebenarnya sudah deal sejak pekan lalu. Sang gelandang tidak pikir lama untuk bertahan di Real Madrid. Ia sangat menyukai tim asal ibu kota Spanyol itu dan ia ingin bertahan lama di sana. Real Madrid resmi tawar Kylian Mbappe 2,7 triliun rupiah. Real Madrid akhirnya memberikan penawaran resmi untuk mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, dana yang disiapkan Real Madrid untuk memboyong Kylian Mbappe adalah 160 juta euro atau sekira 2,7 triliun rupiah. Sementara itu, Fabrizio Romano juga menyampaikan Kylian Mbappe telah menolak 3 kali tawaran Les Parisiens untuk memperpanjang kontraknya. Sekedar informasi, kontrak Kylian Mbappe bersama PSG berakhir pada 30 Juni 2022. Robertson bertahan di Liverpool sampai 2026. Robertson sejatinya masih menyisakan kontrak sampai 2023, tetapi Liverpool tak mau kehilangan salah satu pemain terbaiknya tersebut. Seperti para pemain kunci Liverpool lainnya yang juga diperpanjang masa tinggalnya, Robertson juga mendapat apresiasi serupa. Bek asal Skotlandia itu resmi menaikkan kontrak jangka panjang yang durasinya dikabarkan mencapai 5 tahun atau sampai 2026. Itu artinya Robertson total tinggal di Anfield selama 9 tahun. Arsenal masih percaya kepada Mikel Arteta. Dilansir dari Mirror, para fans Arsenal sudah gerah. Mereka meminta pihak klub untuk memecat sang manajer, Mikel Arteta. Bahkan para fans sudah mencemooh timnya sendiri kala dikalahkan Chelsea di Emirates Stadium. Meski begitu, pihak Arsenal masih memberi kepercayaan kepada Mikel Arteta. Petinggi klub juga berpendapat serupa untuk memberikan Arteta waktu dan musim baru dimulai. Badai cedera dan pandemi corona jadi salah satu alasan start buruk The Gunners. 9 pemain utamanya harus menepi gara-gara hal tersebut. Tottenham ingin datangkan Adama Traore di penghujung bursa transfer. Spurs dikabarkan berminat untuk mendatangkan penyerang sayap Wolves, Adama Traore. Rencana ini siap dilakukan di penghujung bursa transfer musim panas 2021. Dikutip dari Football Espana, kabar ketertarikan Tottenham untuk mendatangkan Adama Traore merupakan keinginan dari pelatih anyar mereka Nuno Espirito Santo. Dikabarkan Tottenham sudah menyiapkan dana sebesar 40 juta euro atau sekitar 790 miliar rupiah untuk bisa mendatangkan Traore pada bursa transfer musim panas ini dan pihak Wolves siap untuk bernegosiasi. Bernardo Silva merapat ke AC Milan. Bernardo Silva memang sedang menuju pintu keluar Manchester City. Pada awalnya, Bernardo Silva dilaporkan lebih ingin merumput di Spanyol agar lebih dekat dengan keluarganya.
Namun menurut laporan eksklusif Daily Star, Bernardo Silva justru kini menuju ke Milan. Rossoneri diklaim mengincar Bernardo Silva dengan kesepakatan yang mencapai 45 juta pound sterling. Rencananya, Milan ingin meminjam mantan pemain AS Monaco dan Benfica itu selama 2 musim senilai 15 juta pound sterling, lalu melakukan pembelian permanen senilai 30 juta pound sterling. Kesepakatan transfer Bernardo Silva pun diyakini segera tercapai. Chelsea resmi lepas Zappacosta ke Atlanta. Masa depan Davide Zappacosta akhirnya menemui titik terang. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, Chelsea dan Atlanta mencapai kesepakatan soal nilai transfer sang pemain. Atlanta sanggup menebusnya seharga 10 juta euro. Zappacosta menyelesaikan proses tes medisnya pada Selasa 24 Agustus 2021 pagi waktu setempat. Setelahnya, Chelsea memberi pengumuman resmi terkait transfer Zappacosta ke Atlanta melalui situs resminya. Berubah pikiran, Jesse Lingard siap pergi dari Manchester United. Lingard mulai ragu bertahan di MU setelah melihat jam bermain yang ia dapatkan. Ia tidak dilibatkan di tim saat MU menang besar atas Leeds United. Dan ia hanya dimainkan di 10 menit terakhir melawan Southampton. Ia menilai jika situasi ini berlanjut maka karirnya akan terganggu. Jadi ia mulai mempertimbangkan serius untuk pergi dari Old Trafford. Manchester United sendiri menetapkan harga yang cukup tinggi bagi Lingard di musim panas ini. Mereka hanya mau menjual sang pemain di angka 35 juta pound sterling. Chelsea dan MU saling kebut dapatkan Saul Niguez. Chelsea dan Manchester United saling kebut untuk mendapatkan Saul Niguez yang bakal dilepas oleh Atletico Madrid. Mengutip ESPN, MU adalah tim pertama yang coba menanyakan perihal Saul kepada Atletico pada awal Agustus. Tapi kemudian tak ada lagi komunikasi lanjutan. Namun begitu, ada kabar jika Atletico sudah benar-benar ingin melepas pemain berusia 26 tahun tersebut, MU langsung kembali bergerak. Mereka mengaku tertarik untuk menggaitnya. Begitu juga dengan Chelsea yang langsung berupaya menjalin komunikasi dengan Atletico. Kabarnya manajer Thomas Tuchel yang menginginkan Saul berada dalam skuad asuhannya. Punya sosok ini, Liverpool tak gentar dengan ancaman Romelu Lukaku. Romelu Lukaku langsung menebar ancaman untuk back-back Liga Inggris saat laga debut periode keduanya bersama Chelsea. Bukan hanya menyumbangkan gol untuk Chelsea, Lukaku juga mencatatkan statistik yang luar biasa, seperti memenangi duel terbanyak. Kendati demikian, kehadiran Lukaku diyakini tak akan membuat gentar calon lawan Chelsea selanjutnya Liverpool. Liverpool memiliki satu pemain yang diklaim sanggup berduel 1 lawan 1 dengan Lukaku. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, mengklaim bahwa The Reds tak akan gentar karena memiliki Virgil van Dijk. Van Dijk sendiri telah bermain kembali setelah terpaksa menepi selama 10 bulan sejak cedera saat laga kontra Everton di Liga Inggris pada Oktober 2020. Sempat menolak, Zouma akhirnya luluh dan terima pinangan West Ham. Drama Kurt Zouma menolak pinangan West Ham United sempat membuat geger banyak pihak. Pasalnya baik Chelsea maupun West Ham disebut sudah sepakat soal mahar, namun tiba-tiba Zouma memutuskan untuk ogah merapat ke pasukan David Moyes. Namun jelang penutupan saga transfer, kejutan pun terjadi. Zouma kabarnya tak lagi menolak untuk dilego Chelsea. Semula Zouma setuju untuk pindah ke tim London lainnya yaitu Tottenham Hotspur. Namun kini Zouma banting setir dan kembali dikaitkan dengan West Ham United. The Sun melaporkan bahwa Zouma akan segera diresmikan jadi pemain anyar West Ham United. Bahkan pelatih mereka David Moyes pede bahwa pemain Prancis itu dapat tampil melawan Crystal Palace pada akhir pekan ini. Liga Primer tahan pemain sejumlah negara dalam jeda internasional. Operator Liga Primer Inggris menyatakan klub-klub anggotanya telah mencapai kesepakatan untuk menahan sejumlah pemain mereka agar tidak membela negaranya dalam jeda internasional awal bulan depan.
Pengumuman resmi yang dirilis Liga Primer lewat laman resminya tersebut berlaku untuk para pemain yang negaranya masuk dalam daftar merah pemerintah Inggris terkait keberangkatan dan kedatangan di tengah pandemi COVID-19. Keputusan itu akan berdampak terhadap hampir 60 pemain dari 19 klub yang sedianya terbang membela negara masing-masing dalam 26 negara yang masuk daftar merah. Ronaldo pilih gabung Manchester City. Isu transfer Ronaldo belum juga mereda, bahkan rumor yang berkembang menyebutkan CR7 siap membuat langkah kontroversial dengan bergabung ke Manchester City. Dikutip dari Eurosport, berdasarkan laporan LA White, Ronaldo tertarik pindah ke City karena Bernardo Silva dan Aymeric Laporte berpotensi gabung Juventus. Faktor lain yang bisa mendukung kepindahan Ronaldo ke The Citizen adalah Harry Kane. Striker Tottenham Hotspur itu adalah target utama Manchester City di musim ini. Apabila Kane gagal berlabuh, peluang Ronaldo ke Manchester Biru makin terbuka. Manchester City diklaim bersedia memenuhi tuntutan gaji Cristiano Ronaldo yang mencapai 31 juta euro atau setara dengan 524,8 miliar rupiah per tahun. Hanya saja tim asuhan Pep Guardiola tersebut sedikit keberatan dengan biaya transfer yang besar untuk pemilik 5 trofi Ballon d'Or itu. Napoli terancam kehilangan Lorenzo Insigne secara gratis. Tidak ada perkembangan mengenai perpanjangan kontrak Lorenzo Insigne dengan Napoli. Dan menurut La Gazzetta dello Sport, Inter Milan berencana untuk mengontrak striker timnas Italia itu secara gratis pada musim panas 2022. Napoli memang sedang berjuang secara finansial karena pandemi COVID-19 dan telah menawarkan pemotongan gaji pada kontrak Insigne jadi 5 juta euro atau 84,5 miliar rupiah per tahun. Akan tetapi, El Capitano Napoli tersebut tidak mau menerima tawaran seperti itu dan dilaporkan telah meminta gaji di kontrak baru senilai 6 juta euro atau sekira 101,8 miliar rupiah per tahun. Dengan kurang dari 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Partenope, Insigne diragukan bertahan. Sehingga laporan lain menyebutkan bahwa Napoli ingin menjualnya di penghujung bursa transfer musim panas ini dengan bandrol 25 juta euro atau senilai 423 miliar rupiah. Selamatkan nyawa Eriksen, Kjaer, dan tim medis terima penghargaan UEFA. Tim medis yang menyelamatkan nyawa Christian Eriksen menjadi penerima UEFA President's Award 2021 bersama Kapten Timnas Denmark, Simon Kjaer. Presiden UEFA Alexander Ceferin menggambarkan individu-individu tersebut sebagai pahlawan sejati di Euro 2020 setelah bergegas membantu Eriksen dalam pertandingan pembuka grup antara Denmark melawan Finlandia. UEFA dalam pernyataan resminya Selasa 24 Agustus 2021 mengatakan tanda penghormatan atas kontribusi vital mereka dengan Kjaer berbagi kehormatan atas reaksinya dalam segera membantu Eriksen serta kualitas kepemimpinan luar biasa yang dia tunjukkan. Kabar baik hampiri Barcelona yang tengah dibayangi badai cedera. Kabar baik didapatkan Barcelona di awal musim ini. Bintang mudanya Ansu Fati sudah bisa kembali menjalani latihan secara penuh bersama rekan setimnya pada Selasa 24 Agustus. Ini adalah kali pertama pemain berpaspor Spanyol itu kembali ke lapangan untuk berlatih secara penuh usai berkutat dengan cedera lutut yang memaksanya absen sekitar 8 bulan. Namun, pelatih Ronald Koeman tak mau terburu-buru untuk menurunkannya dalam laga kompetitif. Fati diyakini baru akan merumput lagi pada pertengahan September mendatang usai jeda internasional. Dia berpeluang comeback pada saat Barcelona jumpa Sevilla di pekan keempat La Liga. Ekstrim, legenda Liverpool Sami Hyypiä nekat bakar diri. Legenda Liverpool Sami Hyypiä melakukan aksi ekstrim dengan sengaja melakukan atraksi bakar diri. Hyypiä pernah membela Liverpool selama 1 dekade, tepatnya dari tahun 1999 sampai 2009. Selama menganggur, ia pun mengisi waktu luangnya dengan melakoni aksi olahraga ekstrim yakni menggeber gas motocross dan mobil salju. Aksi motocross dan mobil salju sepertinya tak cukup bagi Sami Hyypiä. Pria yang kini berusia 47 tahun tersebut kemudian melakukan aksi ekstrim lainnya.
Hipia memilih untuk melakukan aksi bakar diri. Hal itu dilakukannya saat menikmati festival musik Simrock di Rovaniemi di Finlandia akhir pekan kemarin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!